Pemirsa, isu dinasti politik Jokowi kembali berembus setelah sang putra bungsu yakni Kaesang Pangarep menunjukkan hasrat politiknya menjadi kepala daerah melalui pemilu 2024. Tidak hanya itu, Gibran yang kini menjabat wali kota Solo juga telah didukung untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu apakah manuver politik ini merupakan upaya untuk memperkokoh dinasti politik Jokowi sebagaimana dinasti politik keluarga lain yang marak muncul di Indonesia? Berikut apa kata fakta. Isu dinasti politik keluarga Joko Widodo kembali berhembus. Kali ini sang putra bungsu Kaesang Pangarep disebut-sebut akan maju dalam pilkada. Lalu apa kata fakta? Pada 2020 lalu, media asal Inggris The Economist menyoroti dinasti politik Jokowi, sang putra dan menantunya yakni Gibran dan Bobi ikut dalam pilkada. The Economist bahkan mengutip perkataan dalam autobiografi Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa menjadi presiden bukan berarti menyalurkan kekuasaan kepada anak-anak saya. Namun faktanya pada 26 Februari 2021, sang putra sulung dilantik menjadi wali kota Solo. Begitu pula dengan sang menantu Bobi Nasution dilantik menjadi wali kota Medan. Sudah ngomong ke saya, tapi saya selalu memberikan kebebasan kepada mereka. Saya nggak mempengaruhi, saya tidak memutuskan, dan saya nggak akan ikut-ikut. Ya. Kini giliran putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep yang disebut-sebut akan maju dalam pilkada 2024. Gibran menyatakan sang adik akan maju sebagai kepala daerah. Jalan Kaesang diperkirakan akan mulus apabila maju menjadi wali kota Solo. Pasalnya, ia akan mengikuti jejak sang ayah dan juga sang kakak untuk jadi orang nomor 1 di kota Solo. Sementara itu, Gibran yang kini menjabat sebagai wali kota Solo telah didorong untuk maju dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah 2024. Bahkan dukungan langsung datang dari Prabowo Subianto. Pemimpin muda yang sangat potensial, kami selalu akan mendukung pemimpin-pemimpin yang dinamis, yang bekerja keras untuk rakyat. Dan ya kami cocok sama Mas Gibran. Kalau saya tidak lihat usia ya, kalau yang penting pengabdiannya itu kalau saya. Kalau kita lihat dulu pemimpin-pemimpin kita muda-muda semua, pemimpin-pemimpin Republik dulu. Motor nuwun untuk obrolannya apa aja nanti? obrolan santai. Sementara itu, Gibran telah mengungkap hasrat politik Kaesang untuk mengincar jabatan tertinggi sebagai kepala daerah. Saya pikir kan kalau mau maju itu adalah konstitusional, orang per orang sepanjang memenuhi persyaratan. Ya Gerindra tidak dalam posisi kemudian menawarkan gitulah. Tapi kan nanti kalau memang ada keseriusan untuk maju namanya politik. Lalu apakah rencana Kaesang untuk maju dalam pemilihan kepala daerah serta Gibran didorong untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi merupakan upaya membentuk dinasti politik keluarga Presiden Joko Widodo? Politik dinasti ini kan seperti benang kusut ya, yang sulit diurai dan dicarikan jalan keluarnya. Nah, sebagian kalangan menganggap bahwa politik dinasti ini menjadi residu demokrasi karena memang menabrak batas-batas standar etik dan moral. Tetapi sebagian kalangan menilai politik dinasti ini menjadi realitas politik yang wajar. Dalam kasus Gibran, kita ingat di 2018, 2 tahun sebelum Pilwakot Solo itu, Gibran menyatakan tidak mau masuk ke ranah politik dan berargumentasi tidak sedang membangun klan atau politik dinasti. Tapi apapun argumentasinya,
sulit untuk tidak mengatakan bahwa Presiden Jokowi ini sedang membangun atau mempersiapkan politik dinasti, baik itu dalam keterlibatan Gibran maupun Kaisang. Nah, kenapa politik dinasti ini sulit diurai? Karena memang undang-undang ini memberikan ruang bagi praktek politik dinasti. Fakta juga menunjukkan Pilkada 2020 lalu sebagai berjayanya dinasti politik. Tidak hanya Gibran dan Bobi dari keluarga Joko Widodo, namun masih banyak nama lain seperti misalnya anak dari Ratu Atut, yaitu Pilar Sagaisan yang menjadi wakil wali kota Tangsel. Lalu ada istri dari wali kota Bandar Lampung, Herman HN, yaitu Eva Duyana yang menjadi wali kota Bandar Lampung. Nama lain yaitu istri dari Bupati Banyuwangi, Aswar Anas, yaitu Ipuk Feistiandini yang menggantikan suaminya sebagai Bupati Banyuwangi. Lalu ada juga istri dari Bupati Sleman, Sri Purnomo, yaitu Kustini Sri Purnomo yang menjadi Bupati Sleman menggantikan suaminya. Ada beberapa nama lain juga selain itu, misalnya saja seperti anak dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yaitu Hanindito Himawan yang menjadi Bupati Kediri. Beberapa dinasti politik faktanya telah terbentuk di Indonesia. Salah satunya tentu dinasti Ratu Atut di Banten. Semenjak Ratu Atut menjabat sebagai Gubernur Banten mulai tahun 2007, keluarga dan kerabat pun ikut membuntuti. Adik kandung yakni Ratu Tatu menjadi Bupati Serang, adik tiri yakni Tubagus Hairul Jaman jadi Wali Kota Serang, adik ipar yakni Airin Rahmidiani menjadi Wali Kota Tangsel, hingga ibu tiri yakni Heriani menjadi Wakil Bupati Pandeglang. Hal serupa juga terjadi di Lampung. Saat Syahrudin ZP menjabat sebagai Gubernur Lampung pada tahun 2007, kedua anaknya pun mengikuti. Riko Menoza menjadi Bupati Lampung dan Haninditya Narapati menjadi Wakil Bupati Pringsewu. Dinasti politik juga terbentuk di Jambi dari keluarga Zulkifli Nurdin, mantan Gubernur Jambi. Sang anak yakni Zumi Zola juga berhasil menjadi Gubernur Jambi, begitu pula sang menantu yakni Kemas Fuad yang menjabat Wakil Bupati Muaro Jambi. Di negara kita di Pilkada terakhir 2020 kemarin paling tidak sekitar 129 calon ini merupakan bagian dari kekuatan politik dinasti ya, meskipun ada yang menang dan ada yang kalah. Jadi saya kira memang karena undang-undang memberikan ruang bagi praktek politik dinasti, pasal 7 huruf R Undang-Undang 8 2015 waktu itu kan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, pasal 28I ayat 2 yang menjamin setiap warga negara punya kesempatan yang sama. Politik dinasti memang tumbuh subur dan ini memang tidak bisa dibendung. Dinasti politik di Indonesia faktanya tak sekedar hanya fenomena, namun telah menjadi tradisi. Kini jika benar Kaisang maju hingga menang menjadi kepala daerah seperti Gibran maupun Bobi, maka dinasti keluarga Jokowi akan semakin percaya. Saya, Raisa Nadia dan Dimas Winardi, sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.